Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan atas berbagai macam nikmat yang telah Allah rahmat limpahkan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam agenda diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Tanah Barat. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Kepala Paul Bukit Raya, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Negeri 1 Kancong, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Tanah Barat. Alhamdulillah, mungkin ini kegiatan yang ketiga kalinya kita berkolaborasi, karena sebelumnya mungkin kita pernah bertemu di forum Kompel Pentinoba Merdeka membahas tentang paradigma kurikulum baru atau kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu, ingin menyampaikan hari ini adalah saya ingin mendiseminasikan budaya positif yang telah saya pelajari di modul 1.4 program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Jadi perkenalkan saya Bukhari, saya kepala sekolah SMP Negeri 3 Tanah Barat. Nah, kenapa kemudian saya atau kami mengundang Bapak Ibu? Karena bicara tentang budaya positif, bicara tentang bagaimana membangun iklim sekolah yang baik, itu tidak hanya dibangun dalam satu institusi pendidikan. Silakan masuk Pak Jan. Jadi kita di Desa Bukit Raya alhamdulillah memiliki 3 institusi. Yang pertama ada PAUD, ya kan, kemudian SD Negeri 1 Kancong, dan SMP Negeri 3 Tanah Barat. Nah, anak didik yang kita bina, anak didik yang kita berikan tuntunan, itu adalah adik-adik kita, anak-anak kita di Desa Bukit Raya yang secara umum melanjutkan dari jenjang PAUD ke jenjang SD dan dapat melanjutkan ke jenjang SMP, sehingga pemahaman tentang budaya positif ini menjadi penting untuk kita sepakati bersama, lebih kepada penyamaan persepsi tentang apa itu sebenarnya budaya positif. Bapak Ibu sekalian, mohon izin juga bahwasanya diseminasi ini kan merupakan penyampaian pemahaman saya terhadap budaya positif, karena budaya positif ini menjadi begitu penting untuk dapat diterapkan di lingkungan kita masing-masing. Meskipun apa yang saya lakukan hari ini sebagai bentuk salah satu tugas saya di program pendidikan guru penggerak angkatan 9, tapi saya berharap bahwasannya apa yang kita dapat hari ini dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Nah, mohon izin bertanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu ketika melihat judul diseminasi budaya positif atau dalam tanda kutip budaya positif? Siapa yang memberikan gambaran atau terbesit pikirannya ketika melihat budaya positif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi tentang diseminasi budaya positif. Nah, dalam pemikiran saya, budaya positif ini adalah suatu budaya yang dapat menimbulkan hal-hal yang positif, hal-hal yang dapat diikuti oleh masyarakat dalam hal budaya yang berbau positif. Karena budaya itu ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi misalkan contohnya di sekolah kita, guru itu bertindak sebagai teladan. Jadi siswa akan mengikuti perilaku guru. Misalkan guru dengan rapi, pakai pakaian rapi dan rambut pendek. Jadi kalau kita membudayakan kepada siswa bahwa rambut rapi itu bagus dan penampilan bagus, jadi itu akan memunculkan stigma yang positif untuk siswa.
Jadi menurut saya. Ya, luar biasa sekali ya Pak Indra. Jadi bisa kita tangkap bahwasanya budaya positif adalah perilaku positif yang dimulai dari guru yang kemudian dapat diikuti oleh murid-murid atau siswa-siswa kita di lingkungan pendidikan. Ya, luar biasa sekali. Nah, ini konsep yang akan kita bicara atau konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma. Yang kedua, kita akan juga bicara tentang apa itu disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tentang motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya paparkan sebuah fakta yang terjadi di pendidikan kita, bahwasanya pendidikan kita ini dalam kondisi sebenarnya tidak baik-baik saja, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah tadi juga kita mendapat kunjungan dari pihak Polsek Kota Baru, pihak Polsek Kecamatan yang juga memberikan tentang penyuluhan terkait dengan bullying. Nah, bahwasanya apa yang dilakukan, apa yang interaksi yang terjadi di sekolah itu sebenarnya dilindungi undang-undang. Bapak Ibu, di media Indonesia headline-nya adalah ngeri perlindungan di sekolah, ada yang sampai dibakar sekolahnya Bapak Ibu. Nah, ini terupdate di Maret Bapak Ibu 2023, berapa bulan yang lalu. Mungkin Bapak Ibu juga melihat perkembangan berita tersebut. Darurat bahwasannya Indonesia RI darurat kekerasan seksual. Kemudian berikutnya 251 anak usia SD jadi korban kekerasan di sekolah sepanjang 2023. Nah, mungkin ada anggapan di antara Bapak Ibu, oh mungkin saat ini didukung oleh media, penyebaran media sehingga kejadian-kejadian negatif yang terjadi di lingkungan pendidikan itu cepat terupdate. Atau mungkin pergeseran oleh perilaku atau akhlak anak didik kita. Nah, kemungkinan tersebut tentu saja tidak menutup kemungkinan terjadi di lingkungan pendidikan kita. Sehingga tindakan kita, apa yang pasti kita lakukan untuk paling tidak mengubah dari kondisi atau wajah pendidikan kita. Nah, saya juga akan menampilkan fakta bahwasanya kita sedang berada dalam situasi darurat kekerasan di lingkungan pendidikan. Jadi menurut data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2022, jadi Bapak Ibu, anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan fisik atau psikis, anak korban pornografi dan cybercrime. Menurut data SNPHAR itu survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2021, usia rentang anak 13 sampai 17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan. Nah, kemudian ini data yang juga didapat dari hasil asesmen nasional yang untuk tingkat SD dan SMP itu setiap tahun dilaksanakan Bapak Ibu. 34,51% peserta didik, 1 dari 3 itu berpotensi mengalami kekerasan seksual. Kemudian 28,8% peserta didik, 1 dari 4 berpotensi mengalami hukuman fisik. Nah, ini data yang meskipun beberapa faktor, terutama daerah kita ini berpengaruh Bapak Ibu, tapi inilah yang diisi oleh anak-anak kita. Karena boleh jadi kalau kita anggap 10 ada human error, tapi paling tidak inilah gambaran tentang kondisi yang dialami oleh anak didik kita. Dan yang terakhir 36,31% peserta didik atau 1 dari 3 berpotensi mengalami perundungan. Ini data asesmen nasional Kemendikbud-Dikti tahun 2022 tahun yang lalu Bapak Ibu. Nah, artinya dengan melihat ini tentu kita berefleksi bersama apa yang terjadi, apa yang bisa kita lakukan untuk paling tidak memberikan perubahan terhadap proses pendidikan kita. Nah, sehingga Bapak Ibu, gagasan Pak Menteri kita adalah pembelajaran paradigma baru. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran yang berpusat kepada guru atau pembelajaran yang berpusat kepada siswa.
Nah, ayo Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang kita lakukan hari ini, apakah pembelajaran berpusat kepada guru atau berpusat kepada siswa? Mohon tanggapannya Bapak Ibu. Yuk, siapa yang mau memberikan tanggapan? Pak Ade Putra, mungkin? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanggapi terkait dengan paradigma baru dalam proses kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, kurikulum 2013 ataupun kurikulum KTSP dan seterusnya itu menginginkan bahwa pembelajaran itu dilakukan secara atau lebih dominan dengan dilakukan siswa sentris atau dilakukan dengan lebih banyak kepada siswa yang menggali kemudian mencari dan sebagainya. Namun kenyataannya banyak terjadi di lapangan, baik di sekolah-sekolah yang terpencil ataupun saya juga berpengalaman bertemu dengan teman-teman yang ada di sekolah di kota-kota kayak di kota kecamatan dan sebagainya, itu masih dirasa sebagai guru menjadi pusat dalam semua proses pembelajaran. Hal ini tidak lepas dan tidak kita pungkiri dari hal-hal yang menyebabkan proses pembelajaran itu tersentral kepada guru. Itu dikarenakan yang pertama faktor terbesarnya itu adalah yang mungkin karena sarana prasarana kita itu yang menjadi pertama hal yang menyebabkan terjadinya guru sentris. Kemudian yang kedua, di mana anak ini memang kegiatan atau proses pembelajarannya itu masih perlu bimbingan khusus, sehingga anak-anak itu untuk mencari sendiri itu masih perlu pembelajaran yang lebih kuat lagi, sehingga pendekatan untuk mencari sendiri atau menjadi siswa sentris itu masih sangat sulit karena pola pemikiran dan sebagainya, karena hal-hal mungkin lingkungan juga atau mungkin kena faktor dari orang tua dan sebagainya. Mungkin seperti itu pandangan awalnya seperti itu. Ya, luar biasa sekali, terima kasih Pak Ade atas tanggapannya. Jadi memang kalau bicara tentang kurikulum, porsi siswa itu memang harus lebih banyak ketimbang porsi gurunya, sehingga anak mengalami proses belajar atau mendapatkan pengalaman belajar berdasarkan aktivitas yang mereka lakukan. Nah, tawaran pembelajaran paradigma baru adalah salah satu yang mungkin kita kenal. Beberapa waktu lalu juga mungkin Bapak Ibu kita telah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten tentang gas IKN. Ya kan, ada muncul istilah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berusaha untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik berdasarkan teori psikologi perkembangan modern. Nah, tujuannya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, ini muaranya Bapak Ibu. Jadi ada 246 dimensi yang diharapkan terbentuk pada murid kita. Jadi kalau saya mengklasifikasikan, ada bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita secara pribadi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia menjadi dimensi yang pertama. Nah, ini yang saya simbolkan tadi, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, itu berkebinekaan global dan bergotong royong. Bagaimana kemudian sikap kita atau sikap yang harus ditanamkan pada murid kita tentang bagaimana membangun koneksi tanpa melupakan jati diri. Apalagi daerah kita tuh mungkin memang saat ini masih hilang datang sinyalnya, tapi paling tidak ini jadi persiapan kita. Bagaimana anak-anak kita kritis, bagaimana anak-anak kita ini mampu memfiltrasi atau menyaring kebudayaan luar yang masuk tanpa melupakan kebudayaan dirinya, berkebinekaan global. Dan yang berikutnya adalah bergotong royong. Nah, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri adalah sikap yang harus dimunculkan oleh peserta didik kita, yang harapannya dapat menjadi bekal mereka untuk menjalani proses bermasyarakat Bapak Ibu. Jadi kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Nah,
Jadi masih semangat Bapak Ibu? Ya, oke, alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu sebelum masuk ke sesi berikutnya. Yang pertama, saya ingin tanggapan dari Bapak Ibu. Cukup menjawab setuju atau tidak setuju saja. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu. Jadi mungkin selama ini praktek-praktek pembelajaran yang telah kita lakukan adalah misalnya ada menerapkan hukuman, pernyataannya apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat atau tidak? Pak Amrin, Pak Radiman, Ibu, tergantung dari dilihat dari hukumannya dulu. tergantung hukumannya. Hukumannya seperti apa? Nah ini hukuman saja dulu. Hukuman artinya mau dia fisik, verbal segala macam dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Pak Idro, kamu tegas ya? Setuju dalam tanda petik. Setuju dengan syarat berarti. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau anak diberi hadiah, itu anak akan bertambah motivasinya. Setuju Pak Renai? Ya, setuju juga. Karena biasanya jangankan anak, orang tua saja biasanya kalau ada hadiah itu biasanya semangat kan? Nah, biasanya seperti itu. Ya. Kemudian Cuma kalau terlalu banyak memberikan hadiah, yang pemberi hadiahnya tekor. nggak cukup modal ya Pak Ade. Nah, kemudian yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif. Ini dari fokuskan ya Pak Ade. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ya. Terakhir atau yang keempat adalah guru berperan sebagai teman siswa. Oh, jadi tetap harus ada batasan antara guru. Kalau saya setuju. Wah, ini agak setuju. Artinya ada kumpulan setuju, ada yang tidak setuju. Karena siswa itu merupakan teman, ya, teman belajar. Karena tidak ada siswa, artinya tidak ada proses pembelajaran di siswa. Makanya guru itu menjadi teman. Oke. Friendly. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu atas tanggapannya. Nah, sekarang ada sebuah aktivitas nih Bapak Ibu. Jadi ada A dan B. Anda dan teman Anda misalnya mungkin bisa berhadapan karena kebetulan 2, 4, 6, 8 orang yang hadir di sesi ini. Sobeklah sekali kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buat sebuah kepala tangan Bapak Ibu. Kemudian teman Anda yang satunya mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Bapak Ibu untuk memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara membujuk, merayu, mengancam menghardik, menyuap atau apa saja untuk dapat membuka kepala tangan Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Buat entah semacam simulasi bahwasanya apa yang Bapak Ibu tuliskan merupakan sebuah rahasia atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, sehingga teman yang lainnya berusaha membuka dengan berbagai cara. Boleh ditulis kecil saja atau keywordnya. Yang pasti esensinya bahwasanya yang kita pegang ini adalah sesuatu yang berharga yang tidak boleh diambil orang lain. Nah, sehingga cuma orang lain berkesempatan untuk berusaha mengambilnya. Oke, ya. Coba Pak Alonso jangan coba dibuka yuk. Kepala tangan Pak Idram itu. Ada apa dalam pandangan kamu? Keinginan membuka atau menutup, tetap menutup itu berada di mana? Berada di Pak Alonso sebagai B atau perayu. Jadi Pak Alonso tadi menggunakan pendekatan rayuan persuasif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, atau berada di kuasanya Pak Idram untuk membuka dan menutupnya itu Pak Idram. Tetap di kuasa Pak Idram. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada gambaran yang lain? Nah, artinya ini terkait erat dengan posisi kontrol Bapak Ibu. Apa yang kita pegang
yang kita anggap berharga tadi, itu tidak ada seorang pun yang mampu memberikan, menguasakan untuk membuka kalau tidak kita sendiri, artinya atas kehendak kita sendiri. Nah ini nanti akan berkaitan bagaimana kemudian kita mengharapkan murid untuk berperilaku sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu. Kan bisa dengan cara pendekatan, dengan cara bujukan, rayuan, atau bahkan dengan ancaman, dengan memaksa. Apapun yang terjadi, kuasanya kepala tangan tersebut tetap berada di kuasa kita Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi, bahkan mungkin di lingkungan pendidikan, miskonsepsi, kesalahan konsep tentang teori kontrol. Sebenarnya ilusi Bapak Ibu, kalau guru itu dapat mengontrol murid. Kita berharap dengan berbagai macam pendekatan, kalau bahasa lokal kita itu dasuang mudah, ya, ternyata murid lagi upal, murid lagi masih tetap dengan pendiriannya atau berperilaku yang negatif. Nah sebenarnya sudah disampaikan oleh para ahli bahwasanya sebenarnya ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi berikutnya adalah bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu Bapak Ibu. Jadi kalau orang atau murid kita, kalau kita kaitkan dengan murid, itu masih bertahan dengan pendapatnya, mau sekuat apapun penguatan yang kita berikan, itu sebenarnya percuma Bapak Ibu. Dan ini banyak terjadi bahkan di lapangan. Berbagai macam cara, berbagai macam tunjukan yang kita lakukan pada murid, ternyata kalaupun berubah, paling hanya untuk sementara Bapak Ibu. Nah, itu bicara tentang penguatan positif, itu dapat bermanfaat. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Jadi misalnya pernah ketika anak berbuat kesalahan, kita berikan kritikan, kita berikan membuat posisi anak itu merasa terhakimi, tersalah. Kenapa masih melakukan seperti ini? Kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu atau segala macamnya. Narasi-narasi atau diksi yang kita gunakan. Ternyata juga sebuah ilusi Bapak Ibu. Kembali lagi posisi kontrol anak untuk berubah dan berperilaku, meskipun ada faktor upaya kita untuk memberikan rujukan, tapi kalau tidak dari diri anak untuk bergerak menjadi baik, berubah untuk menjadi disiplin, maka juga tidak akan mampu Bapak Ibu. Nah yang terakhir, bahwasanya ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah ini ilusi yang sebenarnya jadi sangat berbahaya Bapak Ibu. Kita sebagai guru yang mengaku orang dewasa, ternyata menurut kita itu berhak untuk menertibkan murid, mendisiplinkan murid, memaksa murid, entah itu dengan cara hukuman yang positif maupun hukuman yang negatif. Nah, ini yang dikatakan oleh pakar psikologi bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini merupakan sebuah ilusi Bapak Ibu. Jadi mau seberapa paksaan pun yang kita berikan, yang kita lakukan, kalau tidak muncul motivasi dari dalam diri anak untuk berubah, motivasi anak untuk belajar, maka juga akan percuma Bapak Ibu. Nah berikutnya adalah perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Nah tadi bagaimana kita mempraktekkan tentang kepala tangan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah tentu kita sendiri Bapak Ibu, kalau dikaitkan dengan murid, tentu anak, diri pribadi murid yang memiliki kontrol terhadap dirinya. Sebelumnya kita beranggapan bahwa stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kita pernah menganggap bahwasannya apa yang dilakukan murid itu selalu salah karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal apa yang dilakukan murid, baik itu berbagai macam jenjang tingkat, baik dari PAUD, SD dan SMP, merupakan pemahaman atau pengalaman mereka. Bahkan kalau dalam teori berikutnya itu merupakan ekspresi murid untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nanti akan kita bicara tentang kebutuhan dasar. Sedangkan di teori kontrol ini yang harus kita ubah, bahwasanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap murid itu unik Bapak Ibu, punya pandangannya sendiri. Baik itu tentang bagaimana cara memaknai tugasnya, bagaimana tentang cara berperilaku. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah ini yang mungkin sering kita lakukan Bapak Ibu. Setiap sesuatu yang salah itu kita anggap sesuatu yang buruk dianggap sebagai sebuah kesalahan. Padahal teori kontrol itu melihat semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya saja
cara mengekspresikan, cara mengkomunikasikan perilaku tersebut dengan cara yang tidak tepat. Kita melihat anak-anak kita misalnya ribut di dalam kelas ketika kita menjelaskan, mungkin anak-anak pengen strategi yang baru, mungkin anak-anak pengen gurunya melibatkan mereka dalam diskusi kelompok. Bosan Bapak Ibu, sehingga muncullah perilaku-perilaku yang kita anggap labelnya buruk tadi, yang kita anggap menentang, melawan. Padahal sejatinya apa yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan. Hanya saja anak tidak berani kadang-kadang Bapak Ibu. Kadang anak-anak kalau kita jelaskan kan main nyatat sendiri, nulis sendiri, segala macam, sibuk dengan kesibukannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol menyatakan bahwasanya hanya Anda yang mampu mengontrol diri Anda sendiri. Bahwasanya kita mau berubah, murid mau berubah, itu atas kehendak dirinya, atas motivasi yang tumbuh dalam dirinya. Apakah berpengaruh motivasi orang lain? Berpengaruh, cuma terkadang hanya bersifat sementara, Bapak Ibu. Mungkin pengalaman Bapak Ibu jauh lebih banyak tentang bagaimana menangani murid, dan luar biasa cara kita memberitahu, luar biasa cara kita mengatur. Ternyata setelah dibiarkan beberapa minggu kembali kepada terbiasa semula. Nah, artinya yang perlu kita lakukan adalah memunculkan motivasi internal dari murid. Kemudian, nah ini juga menjadi penting nih Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sudah kalau bahasa lokal itu kan ada sebuah ujung-ujungnya ada maksa, Bapak Ibu. Pertama, nah diam sebentar, Bapak ingin menjelaskan. Diam, ujung-ujungnya geprak meja, apa? Nah, ini senyap. Nah, artinya teori stimulus respon kita menganggap bahwasannya apa yang kita lakukan sifatnya pemaksaan itu dilakukan ketika rujukannya terasa gagal. Nah, sebenarnya yang diharapkan adalah adanya kolaborasi dan konsensus, kesepakatan Bapak Ibu. Nah, anak diajak untuk merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang kalau memang keluar dari kesepakatan tersebut kita kembalikan ke kesepakatan awal. Kita tanya lagi, mungkin anak-anak dapat berpikir ulang terhadap kesepakatan yang sebelumnya telah mereka buat. Dan ini mungkin bisa diterapkan mulai semua jenjang pendidikan Bapak Ibu. Dan alhamdulillah untuk di SMP beberapa kali kita juga sudah menerapkan. Saya lihat kawan-kawan guru juga sudah menerapkan kesepakatan itu, mengembalikan kesadaran murid pada kesepakatan awal yang pernah mereka sepakati. Kemudian berikutnya berpikir menang kalah. Nah, begini Bapak Ibu, di banyak kasus, di banyak cerita, ketika murid bermasalah kita anggap sebagai murid sebagai subjek yang salah, murid sebagai subjek yang salah, sedangkan kita yang berusaha memperbaikinya dianggap sebagai orang yang menang Bapak Ibu. Nah, ternyata di teori kontrol mengajarkan bahwasanya model berpikirnya menang-menang Bapak Ibu. Anak-anak tidak hanya ijaz, tidak hanya dihukum dengan kesalahannya, tapi sebenarnya diberikan kesempatan untuk mampu merumuskan solusi terhadap kesalahan mereka. Bisa ditangkap Pak Radiman? Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentang disiplin positif. Nah, disiplin ini menurut Bapak Ibu apa sih sebenarnya yang terdapat ketika bicara tentang disiplin? Pak Jam, Pak Tamrin, Pak Radiman, Ibu. Disiplin selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang taat, patuh, ya, yang kalau datang tepat waktu, yang kalau belajar tidak ribut, yang kalau disuruh langsung segera melaksanakan. Nah, pemahaman kita selama ini seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara, disiplin ini mengacu pada memaksa diri untuk bertanggung jawab. Artinya kembali kepada diri, memaksa diri untuk melakukan nilai-nilai ideal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang berusaha untuk menumbuhkan kesadaran serta mendayakan diri tanpa imbalan, penghargaan atau hukuman.
Jadi kita mungkin pernah belajar di dalam kuliah Bapak Ibu teorinya stimulus respon, bahwasanya penghargaan pun sebenarnya juga tidak berdampak lama, tidak berdampak panjang. Sama dengan kalau kita sakit Bapak Ibu, apapun sakitnya kalau kita beri nesik lain atau tidak ada lain selain paracetamol. Nah, menurut teorinya kedokteran, bahwasannya penyakit itu akan resisten, tahan ketika diberi obat dengan dosis yang sama terus selama terus menerus. Nah, begitu juga dengan penerapan perilaku murid. Kalau diberi hukuman secara terus menerus, anak akan menganggap hukuman itu biasa. Ah, santai. Kalau dihukum paling bersihkan WC, ah santai, paling di luar kelas. Atau diberi hadiah, kita balik berpikirnya diberikan hadiah untuk memotivasi. Pak Abu paling nanti ngasih 10.000. Pak Ade nanti paling ngasih pensil, segala macam. Nah, sehingga dengan intensitas hadiah atau hukuman tersebut malah akan membuat anak orientasinya berubah. Disiplin bukan untuk berubah, tapi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Nah, itu nanti masuk kepada teori motivasi. Nah, ini yang perlu kita terapkan nanti ke depan, sehingga tujuannya disiplinnya anak itu mengacu pada nilai-nilai yang dia yakini. Cara segala sesuatu yang muncul dari dalam itu harus ada sebuah nilai, Bapak Ibu. Kita sudah diarahkan bahwasanya ada nilai adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa. Bicara tentang nilai pasti bicara semuanya sepakat Bapak Ibu. Terlepas dari apa sukunya, agamanya, bangsanya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis adalah nilai kan yang ditumbuhkan dalam prajurit Pancasila. Nah, ini contoh nilai yang saya tampilkan sebagai panduan untuk murid biar buat kesepakatannya sehingga murid lebih ada referensi untuk mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang harus murid jalankan, Bapak Ibu. Nah, jadi tadi kita bicara tentang disiplin positif, bicara tentang kebutuhan dasar. Begini Bapak Ibu, jadi kebutuhan dasar jangankan murid ya, dan secara umum manusia. Kalau Bapak Ibu pernah dengar teorinya tentang 9 kebutuhan dasar, kalau disarikan sekarang itu jadi 5 Bapak Ibu. Jadi kebutuhan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jangankan murid, setiap usaha perilaku kita itu pasti punya tujuan Bapak Ibu. Nah, Dr. William Glasser itu psikiater dari Amerika Serikat menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti punya tujuan, dan salah satu tujuannya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Instansi pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi ini ada sebuah pertanyaan pemantik terkait dengan kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ibu Rika, guru wali kelas 2 di SD Bukit Raya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Sebut saja namanya Ferry. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Ferry yang sering kali meminta bekal. Minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda berada di situasi seperti Ibu Rika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ferry melakukan hal tersebut? Nah, ini mungkin mengambil bekal kawannya dengan paksa. Apa yang kira-kira dilakukan Pak Radwan ketika ada anak melapor bahwasannya bekalnya telah diambil oleh teman? Kalau ini apa akan sedikit masalah. Karena ini kalau dilihat dari permasalahan dasar si Ferry ini juga kalau kita ambil dari dasar dia melakukan itu apa gitu. Yang pertama tuh apakah dia memang dari rumah itu tidak ada duit, kemudian bisa jadi ada teman-teman yang ibaratnya istilah tadi corak bebas. Jadi mentang-mentang dia ada vokal, Ferry tidak vokal, dan sehingga bisa jadi juga. Karena situasinya kita tujuan dasarnya dulu yang harus kita ketahui ini. Kebutuhan dasarnya itu apa gitu kan? Nah, kalau kita tidak tahu
asas atau dasar dari kebutuhan si Ferry ini sehingga dia berbuat seperti itu, maka baru kita bisa melaksanakan mengambil tindakan. Nah, karena yang biasanya kalau hal seperti ini biasanya ini kan hubungannya kan pasti permasalahan tetap ke ekonomi. Kalau masalah makanan itu bisa ekonomi lah, tapi masalah ekonomi. Karena ekonominya lemah itu memicu kegaduhan. Luar biasa Pak Ade, tepuk tangan dulu buat Pak Ade. Jadi ya. Oke Bapak Ibu, selamat menikmati jalan saya terbanyak saja. Jadi bagaimana murid tenang belajar dapat dengan senang hati datang ke sekolah, sedangkan dalam kondisi perutnya lapar Bapak Ibu. Bagaimana anak bisa semangat datang ke sekolah, ternyata sepatunya robek sehingga basah Bapak Ibu. Nah ini terkait dengan kebutuhan dasar. Nah tetap ekonomi. Nah tugas kita, apalagi sebagai orang tua, berusaha memfasilitasi kebutuhan tersebut. Sandang, pangan, papan. Bagaimana? Nah bicara tentang kebutuhan dasar ini terkait dengan bertahan hidup itu juga termasuk rasa aman Bapak Ibu. Bagaimana anak nyaman datang ke sekolah, nyaman belajar, sedangkan dia penuh ancaman. Di sekolah dia sering dibully Bapak Ibu. Di dalam kelas ternyata guru tidak menganggap. Nah, itu yang sebenarnya jadi problem kita. Sehingga mengidentifikasi tahu kebutuhan dasar ini menjadi penting Bapak Ibu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasusnya Ferry tadi, kalau setelah ditanya jawabannya dia lapar, dia tidak bawa bekal yang disampaikan Pak Ade tadi, maka kita tahu kebutuhan dasar yang hendak dia penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup survival. Yang kedua Bapak Ibu, kebutuhan kasih sayang dan diterima love and belonging. Nah, jadi kebutuhan ini cinta, kemudian kebebasan, penguasaan, kesenangan, 2 dari 5 ini merupakan yang sifatnya psikologis, yang sifatnya jiwa Bapak Ibu. Nah, rasa cinta dan kasih sayang diterima ini adalah bagaimana memfasilitasi siswa untuk dapat diterima Bapak Ibu. Nah, yang terjadi kadang-kadang kan mungkin kita membeda-bedakan antara murid yang pandai dengan yang tidak, antara murid yang menanggapi dengan yang tidak. Nah, di dalam kelas harusnya kebutuhan ini kita penuhi Bapak Ibu dengan cara merangkul semua murid. Anak yang memiliki kebutuhan dasar ini yang tinggi itu lebih cenderung memperhatikan gurunya karena senang dengan gurunya Bapak Ibu. Jadi kadang ketika anak kebutuhan dasar rasa cinta dan diterima ini lebih tinggi, maka dia akan senang dengan gurunya, terlepas pelajaran apapun itu. Nah itu lebih ke sana. Kalau kita kaitkan dengan kasusnya si Ferry ini, ternyata jawaban Ferry ini pengen diperhatikan. Setelah ditanya, Ferry kenapa sering mengambil bekal temannya? Tidak apa-apa Pak, tidak ada apa-apa, saya cuma pengen diperhatikan. Karena dengan melapornya kawannya, maka Ferry dipanggil gurunya atau dipanggil orang tuanya, sehingga orang tuanya belum memperhatikannya. Nah artinya kurang perhatian. Nah kebutuhan dasar yang kedua. Yang berikutnya adalah kebutuhan tentang kebebasan Bapak Ibu. Nah kebutuhan kebebasan ini bicara tentang kebutuhan di mana anak ini diberikan pilihan-pilihan Bapak Ibu. Selama ini apa yang kita lakukan ternyata hanya mendikte anak-anak sedikit saja diberikan ruang ekspresi, ruang untuk mengekspresikan dirinya. Nah, oleh karena itu kebutuhan dasar ini menjadi penting dipenuhi kepada guru untuk anak-anak dapat lebih bebas memiliki otonomi terhadap dirinya. Kalau kaitannya dengan Ferry ini, maka kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi adalah dia bilang ternyata bekalnya juga bekal, cuma bekalnya itu saja, bosan, sehingga perlu bekal kawannya. Ferry kenapa melakukan seperti itu? Saya bosan Bu, karena ibu saya bekalkan saya sambal cabai dan goreng jengkol setiap hari. Sehingga karena dia bosan, yang dilakukannya ambil bekal kawannya. Nah, karena dia tidak tahu cara. Nah, tidak tahu cara bagaimana cara mengekspresikan dirinya. Bosan. Berikutnya tentang kebutuhan kesenangan Bapak Ibu. Nah,
Berikutnya adalah tentang kesenangan Bapak Ibu. Nah, bicara tentang kesenangan ini, mungkin kalau kita kaitkan dengan si Beri ini, dia bilang kalau bahasa kita tuh Messi Pak Ibu galau. Kenapa Beri ngambil makanan kawannya? Tidak ada apa-apa, bisa aja. Atau bahasa kita itu global, Messi. Nah, berarti Beri ini dia suka melihat ekspresi kawannya yang marah tadi. Dia suka, dia menikmati kesedihan kawannya. Kalau ada kawannya ngadu, kawannya nangis, apalagi ini di SD dan di PAUD ini seringnya seperti ini nih Bu. Mungkin banyak ditemukan. Tadi ditanya, dia tidak lapar, dia juga dikasih bekal segala cuma Easter. Artinya kurang hiburan Bapak Ibu. Nah ini juga tentunya dengan berbagai macam kebutuhan ini, penanganannya berbeda, tidak bisa kita meratakan. Kurang hiburan dan kurang kerjaan dan dalam kerjaan. Nah, kemudian sehingga harapannya ketika mengetahui kebutuhan dasar kesenangan di dalam pembelajaran, kita berikan ruang kepada anak-anak selipkan tentang belajar yang membahagiakan. Nah, belajar yang bahagia, aja anak-anak bermain konsep edukasi. Sesekali selipkan dengan game kreatif atau bahasa kerennya sekarang ice breaking. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu tentang penguasaan atau power. Nah, artinya kalau kemudian kita kembali pada kasus Beri, jawabannya si Beri ini ternyata aku merasa hebat karena mereka takut dengan saya Pak. Saya takut dengan saya, merasa hebat, merasa bangga telah membuat temannya menangis. Nah, berarti kebutuhan dasar yang hendak dipenuhi Beri ini tentang penguasaan atau power. Nah, setiap kita, artinya cari tahu dulu alasan dibalik perilaku murid tersebut, baru kemudian diberikan solusi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, atau mungkin solusinya Beri dikasih peluang, dikasih kesempatan untuk memimpin kelas, segala macam, dikasih ruang untuk memimpin, untuk menunjukkan keterampilan dan kemampuannya. Nah, jadi balik pada teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Nah, jadi motivasi perilaku manusia, baik murid maupun guru, ini kan sering kita temui. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, Bapak Ibu. Nah, ini motivasi terendah dari tataran motivasi, Bapak Ibu. Jadi kalau melakukan sesuatu itu, jawabannya atau pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan ini? Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan itu? Nah, mari kita refleksi dalam diri kita, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, apakah berangkat dari motivasi ini atau di murid-murid kita? Ya kan? Saya pernah minta murid untuk melakukan sesuatu, jawabannya mereka, Pak, apakah kalau tidak membawa kami akan dihukum, Pak? Nah, dari identifikasi ini, bahwasanya sebenarnya motivasi yang mereka munculkan ini motivasi dasar, takut dihukum atau merasa tidak nyaman atau tidak enak. Contoh kalau kita berkegiatan, tujuan kita berkegiatan motivasinya karena tidak enak, misalnya dengan atasan, tidak enak dengan dinas pendidikan. Nah, ini jadi motivasi dasar. Dan ini termasuk dalam motivasi eksplisit atau eksternal, motivasi dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kadang jadi ketika bicara tentang motivasi ini, maka pernyataan yang muncul adalah apa yang saya dapatkan. Aku dapat apa itu kegiatannya? Aku dapat apa ketika bisa selesai mengerjakan ini? Nah, motivasinya kalau bahasa kerennya itu transaksional. Transaksi, itu lingkungan, materi, pragmatis, apa yang didapat ketika telah selesai melakukan ini, ketika untuk ini. Nah, sifatnya transaksi, transaksional namanya. Nah, ini juga motivasi yang munculnya dari luar, Bapak Ibu, yang tidak berasal dari diri sendiri. Nah, ini biasanya mungkin kita membujuk anak-anak kita dengan imbalan. Untuk jangka waktu tertentu kita sepakat, ini bisa menertibkan anak-anak, ini bisa meluruskan anak-anak, ini bisa membuat anak-anak kita itu disiplin atau menurut. Cuma untuk dalam jangka waktu yang panjang, bagaimana tadi telah dipaparkan, bahkan ini tidak berefek, jadi resisten, jadi apa semacam kebal bahasanya, kebal.
paling dihukum, berapalah hukuman paling disuruh. Di semacam kebiasaan, terbiasa dan kebal. Paling nanti itu kalau tidak ikut kegiatan ini paling cuma dipanggil para sekolah dia aja untuk selesai. Nah itu motivasi yang masih berasal dari luar diri Bapak Ibu. Nah tujuan kita adalah menunjukkan motivasi dari dalam. Motivasi dalam ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri. Sama dengan mungkin kalau kita ini tentang ibadah ya Bapak Ibu. Mungkin mau siapapun ya kan mau menyuruh atau melarang kita kalau kita waktu sholat, saya yakin Bapak Ibu tetap melaksanakan sholat tanpa itu diberi hadiah, tanpa itu takut dihukum. Karena kita sadar bahwasannya sholat kita, ibadah kita merupakan wujud penghambaan kita kepada Allah. Kita ngaku sebagai hamba, kita ngaku sebagai makhluk yang lemah, perlu kekuatan yang melindungi kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi inilah yang kemudian diharapkan muncul kepada murid-murid kita. Nah begitu Bapak Ibu. Motivasinya bukan dari luar, tapi motivasi kesadaran dalam diri untuk sadar dengan nilai-nilai. Nah ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Cuma memang karena waktunya mati Bapak Ibu, saya bacakan saja. IPA ini pelajaran matematika Pak Idram. Nah kebetulan Pak Idram ini matematika. Pada saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri. Nah, kemudian menggambar di buku pelajaran, saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan IPA. IPA malu, malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Seluruh kelas pun gaduh melihat kondisi tersebut. Artinya IPA ini tidak tahu dengan pelajaran matematika, ketika ditanya dia gagap, sehingga kawan-kawan ini menertawakan IPA. Yang dilakukan Pak Seno kan menenangkan atau menstabilkan si IPA, tapi malah menghukum IPA dengan berdiri satu kaki, Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Gimana Pak Idram? Tidak setuju. Alasannya apa? Baik, saya akan menanggapi tentang kasus tersebut. IPA ya, IPA. Dalam kasus tersebut, dia kan tidak tahu tentang materi pelajaran. Pada saat guru menanyakan materi, si IPA ini tidak mengetahui kan, jadi disuruh dengan namun saya kalau saya pribadi, saya lebih memilih untuk pendekatan pribadi dengan siswa tersebut. Jadi kita cari masalah apa yang terjadi pada anak itu, dicari kondisinya, sebenarnya apa masalahnya, dan dicari solusinya. Dan kebetulan saya memang pernah mengalami kejadian itu. Ada siswa, beberapa siswa yang awalnya itu tidak tahu apa-apa tentang matematika. Jadi akhirnya itu jadi bisa. Jadi dalam hal tersebut saya melakukan pendekatan pribadi. Jadi saya tanyakan kondisinya. Jadi dia memang orang itu bergulakan. Tidak tahu apa. Mungkin kondisi misalnya seperti lain-lainnya kan. Dan yang kedua itu jenuh. Karena dalam dia itu memang tidak pandai. Jadi terpikir oleh memang dia tidak pandai. Jadi saya ubah polanya. Sebenarnya kamu itu bisa. Jadi saya melakukan pendekatan pribadi. Jadi setiap pelajaran matematika saya ubah ke anak tersebut. Setelah dia mulai bisa, baru saya ke kawan-kawan lain. Intinya anak tersebut menjadi sentral di kelas tersebut. Nah jadi pengalaman Pak Idram ini luar biasa, sudah menggambarkan tentang pembelajaran berdifferensiasi, mengatasi problem berdasarkan kebutuhan muridnya. Nah, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu sebuah hukuman
atau konsekuensi? Nah, hukuman atau konsekuensi? Menurut saya kan itu sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Oke, luar biasa plus baru Ibu. Tentang ini dulu, sebelum lari ke sana, saya juga ada sebuah tindakan guru. Mari kita bedakan. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Sebelum masuk ke konsep konsekuensi dan hukuman ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali ini akan semuanya ya Bapak Ibu. Nah, selalu berbeda. Tidak apa-apa, artinya kita hargai setiap pendapat Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah terjadi Iya. Bagaimana keluarga kalau Pak Alona ketika kita menulis suatu tugas atau PR mencatat menyimpul dari kasus, kalau menurut yang sering dialami itu termasuk ke hukuman, karena kalau konsekuensi itu adalah suatu perjanjian sebelum kita melaksanakan tugas. Iya. Contoh, kita memberikan suatu PR, ketika PR itu tidak dikumpulkan, tahu sanksinya, konsekuensinya tahu. Oh, ini loh konsekuensi perjanjian kemarin. Itu termasuk ke konsekuensi. Tetapi kalau secara spontan, nah itu adalah hukum karena anak tidak tahu. Iya, luar biasa. Itu menurutnya. Ya, betul. Benar sekali Pak Alona. Jadi bahwasanya kalau konsekuensi itu adanya kesepakatan. Nah, konsekuensi itu Bu Devi, silakan Bu. Kalau menurut saya itu juga hukuman. Ya. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, benar sekali Bu. Jadi apa yang disampaikan Bu Evi, Pak Ranta, dan Bapak yang lain, jadi ini hukuman karena tidak relevan, masa terlambat disuruh catat. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Singkat saja. Hukuman. Pakat? Tentang hukuman ya? Oke, bagus. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret itu masuk hukuman atau konsekuensi? Iya. Iya, namanya salah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi juga. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Ada bagian. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Untuk pelajaran kejuruan. Hukuman. Bagaimana? Ayo, ada yang mau menanggapi? Karena kuncinya di olahraga. Karena pelajaran olahraga. Kenapa kalau disiasatnya kan apa? Soalnya termasuk soal ini nih, PKP. Jadi Bapak Ibu, tadi dari beberapa kasus yang kita tanggapi, ternyata sebenarnya Bapak Ibu juga telah paham bahwasannya apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang sakit harus terjadi Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun psikis dan dalam jangka waktu yang lama Bapak Ibu. Meskipun dalam ungkapan perkataan saja, secara psikis, karena mereka tertekan, mereka merasa disalahkan, mereka merasa rendah diri, itu juga sudah termasuk hukuman Bapak Ibu. Namanya kalau sekarang ini kan bullying verbal. Nah, bahkan efeknya lebih berbahaya daripada bullying fisik Bapak Ibu. Kalau fisik bahkan mungkin bisa sembuh ya Bapak Ibu, tapi kalau verbal ini membekas. Nah, kemudian kalau hukuman itu sifatnya paksaan,
Nah, sedangkan konsekuensi itu timbul sudah tanggapan apa yang disampaikan Pak Lamsa tadi, bahwasanya kalau konsekuensi ini ada kesepakatan sebelumnya, ada pembicaraan sebelumnya. Jika saya begini, maka saya akan seperti ini. Tapi kalau hukuman, dia spontan Bapak Ibu, tak terkonsep. Sesuai suasana, bahkan yang lebih berbahaya itu sesuai dengan suasana hati gurunya. Nah, itu yang lebih berbahaya. Ya. Nah, artinya pengalamannya dengan dengan masing-masing Bapak Ibu. Pernah nggak kita kadang-kadang kalau melihat anak yang tidak pakai sepatu, nah silakan lari di lapangan. Padahal tidak ada hubungannya antara tidak pakai sepatu dengan lari, atau antara terlambat, ya kan? Dengan misalnya keluar kelas segala macam. Kalau konsekuensi, misalnya anak terlambat 15 menit, kita berikan waktu. Kalau kemarin saya tidak salah ada dia kelas, salah satu kelas di SMP ini, ketika terlambat dia harus menambah jam kepada yang. Jadi misalnya kalau dia terlambat 10 menit, maka dia harus 10 menit di kelas, kawannya udah istirahat. Artinya menambah waktu yang tertinggal, menambah. Nah itu juga kalau tidak salah pernah terjadi di sekolah kita. Itu termasuk. Nah, ya, ya, biasa. Nah, ini luar biasa sekali dari pemerintah. Ini penting Bapak Ibu, karena kadang-kadang apa yang kita lakukan oleh kepada murid itu terpengaruh pada suasana hati kita. Yang pertama, karena tidak adanya aturan atau rule yang jelas. Karena kita hukuman, tidak konsekuensi. Sehingga anak terlambat, kalau suasana guru hatinya nyaman, ya biarkan saja. Jangan cuma kalau suasana guru lagi kesal, entah mungkin karena terlambat gajian, entah mungkin karena tunjangan belum cair segala macam dengan problematika di rumah, berdampak di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu seperti yang tadi sampaikan, kalau tidak terencana hukuman, bukan di sini. Nah, ada tawaran satu lagi nih Bapak Ibu, adalah restitusi. Nah, kalau konsekuensi ini masih menyakitkan Bapak Ibu. Kalau restitusi ini artinya lebih kepada dialog Bapak Ibu. Dialog menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau konsekuensi, kalau dihukum anak tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi. Tepat kerjakan, tidak usah tanya-tanya. Pokok bersihkan meja, pokok peliri, dan pokok-pokoknya itu kita lakukan apa itu? Kalau salah langsung hukum. Langsung dihukum. Tidak ada negosiasi. Nah, itu kemanusiaan. Maksudnya ada kemanusiaan. Seperti itu Bapak Ibu. Tadi terkait dengan permasalahan di rumah itu, kalau bisa juga bawa ke sekolah, cuma bawa ke guru BK. Iya, ngomongnya pribadi. Berarti ternyata guru pun perlu dibimbing. Iya, perlu bimbingan. Nah, kemudian kalau restitusi itu upaya kolaboratif. Nah, yang mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusinya. Jadi murid ditawarkan apa solusi terhadap permasalahan ini. Jadi sehingga murid diberikan kesempatan untuk memilih Bapak Ibu. Nah ini menjadi menarik Bapak Ibu, posisi kontrol yang sering kita lakukan, yang sering kita perankan Bapak Ibu. Nah, ada pemukul, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, kalau pemukul pasti seperti menghardik Bapak Ibu, ancaman, hormat kepada bendera sampai jam istirahat misalnya. Kalau pembuat rasa bersalah ini membuat murid merasa tidak enak Bapak Ibu. Nah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu orang kamu selalu saja mengecewakan. Kalau bahasa kita dalam pangkasuhan, ibu mudah yang penting tidak perubahan kopi lagi, nah, tiga anak pun tergerak tergugah merasa bersalah. Nah, itu mungkin diksi yang sering kita pakai Bapak Ibu. Nah, kalau teman, ini mungkin kita juga berada di posisi kadang-kadang. Ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong ya bantu Bapak Ibu. Kali ini, ya kita tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Itu kita teman Bapak Ibu. Nah, itu yang tadi mungkin Pak Ade pakat ya kan. Kalau kita sebagai guru juga harus bisa berada di posisi teman. Nah, sehingga bukan ancaman. Nah, kalau disampaikan oleh Pak Aliman tadi, setiap ketemu Pak Aliman selalu bermasalah atau kemudian kalau dianggap sebagai sebuah ancaman, karena boleh jadi posisi yang selama ini dijalankan itu posisi penghukum. Karena setiap ketemu tidak ada ketemu lain kalau dengan Pak Aliman pasti masalah. Jadi penghukum. Nah, kalau ketemu dengan Pak Aliman atau dulu mungkin kita pernah ingat di zaman
seorang guru BK, ya kan, pasti ada masalah. Nah, padahal kan tidak begitu prinsipnya. Guru BK itu lebih kepada memberikan solusi-solusi terhadap masalah kita. Nah, kalau pemantau ini lebih pada melihat perilaku murid dengan konsekuensi, dengan aturan, dengan tata tertib yang sudah ada Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya, berarti jangan diulang lagi. Artinya tegas. Ada pertimbangan, Bapak Ibu, ada ukurannya. Kalau terlambat seperti ini, kalau ini seperti ini. Nah yang terakhir ini adalah posisi ideal Bapak Ibu. Nah, kita diharapkan menjadi seorang manajer apa yang disampaikan Ibu tadi, mengontrol emosi sehingga kita tidak larut dalam emosi. Nah, maka yang kita lakukan, kita tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kami memperbaikinya. Nah, ini yang memang mungkin sulit Bapak Ibu, tapi paling tidak ini jadi usaha kita untuk sedikit memperbaiki profesi kita, memperbaiki cara daya mengajar kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, luar biasa sekali kita disajikan dengan posisi kontrol yang sebenarnya dalam keseharian kita juga kadang-kadang menerapkan posisi tersebut. Nah, mari kita berefleksi bersama di posisi mana kita berada saat ini dan di posisi mana kita seharusnya. Jawaban pertanyaan ini sifatnya retoris, tapi tidak perlu jawaban, nanti di diri kita Bapak Ibu masing-masing, termasuk juga saya sendiri, untuk mudah-mudahan akan diterapkan dalam nah ini pertanyaan Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Saya kira kamu sudah berubah. Saya yang awal kali dengan kamu. Posisi apa itu Bapak Ibu? Saya kira kamu sudah berubah. Saya sudah sekali. Ya? Iya, sebuah masalah. Artinya berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jawabannya, posisi apa itu Bapak Ibu? Asyhadu an la artinya semua yang dilakukan oleh Islam dianggap sebagai sebuah kesalahan. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Kemudian, ayolah lakukan ini Bapak Ibu ya. Ayolah. Asyhadu an la ya. Artinya lebih kepada persuasi. Cuma ini tadi kita lihat kalau teman ini kadang-kadang muridnya jadi pilih guru Bapak Ibu. Jadi untuk guru tertentu yang tidak akrab, yang tidak, kalau bahasa itu tidak friendly, tidak ramah dengan dia tidak mau ikut belajar. Nah, sebenarnya ini jadi posisi yang membahayakan Bapak Ibu, membahayakan guru-guru lainnya. Sehingga suka dengan salah satu guru membuat dia tidak suka dengan guru yang lain. Nah, kalau tidak pernah mendapatkan nilai juga tidak mengerjakan tugas. Posisi apa itu Bapak Ibu? Iya. Nah, sekarang apa yang kita bahas tadi itu tentang budaya positif, maka ujungnya solusi didapat adalah pembentukan keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa peraturan kelas? Kalau keyakinan ini adalah nilai yang digali dari kesadaran, dari keinginan diri di luar dosa. Kalau peraturan ini sifatnya dari luar dosa. Sebagaimana kita lihat, kita juga di sekolah ada tata tertib aturan. Cuma memang dari sekian banyak itu hanya sedikit yang sampai ke anak-anak yang dapat diingatkan, tapi banyaknya bibit-bibit peraturan. Sama dengan tadi saya contohkan ketika berkendara menggunakan helm. Nah, artinya orang begitu sulit, dia kan ketika sudah dipaparkan peraturan tersebut, sebenarnya ada nilai kebalikan atau nilai yang itu nilai tentang keselamatan. Ketika kita sadar keselamatan itu penting bagi kita dan orang lain, maka saya yakin mau menanamkan kita bisa taati pelajaran tersebut, karena kita sudah ada motivasi dari dalam. Nah, teman-teman
jangan berlari tapi berjalanlah seperti biasa. Seperti itu. Nah, jadi lebih kepada perkataan negatif. Nah, sedikit saja agar mudah diingat sehingga tidak banyak contoh misalnya tentang tanggung jawab, disiplin, kebersamaan seperti itu Bapak Ibu. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat kegiatan kelas. Nah, ini tadi ketika murid merasa dilibatkan dalam keputusan yang harus mereka jalankan, tentu biasanya murid itu akan lebih bertanggung jawab. Nah, karena merasa dilibatkan, oh iya kemarin kan saya juga yang buatnya, saya juga yang mengusulkan, otomatis muncul dari kesadaran dirinya. Ketimbang kita harus ngasih poin yang harus mereka jalankan, tiba-tiba mereka jalankan seperti itu, karena sifatnya paksaan. Nah, ini langkah ketiga restitusi. Tapi berdasarkan materi yang saya dapat dari instruktur nasional, bahwasanya tidak semua permasalahan langsung direstitusikan, bisa juga tahapan konsekuensi dulu. Nah, restitusi ini bila ada kesalahan yang berulang yang dilakukan murid dengan berbagai cara tadi tidak mampu diselesaikan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak-anak kita yang bermasalah atau misalnya kasus segala macam, jangan langsung dijudge Bapak Ibu, langsung dibilang dia salah. Tapi biarkan dia memberikan keterangan-keterangan Bapak Ibu. Kita hargai pernyataannya, kita hargai keberaniannya untuk lapor ke kita, untuk datang ke kita Bapak Ibu. Itu termasuk dalam kategori menstabilkan identitas. Dengan pernyataan, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, sehingga anak yang melakukan kesalahan tidak langsung down Bapak Ibu, tidak langsung kita justifikasi bahwasanya sebuah kesalahan ini fatal segala macam. Nah, ada upaya untuk menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentunya punya alasan, karena kita sadar tadi apa yang dilakukan seseorang pasti punya tujuan. Nah, kita gali dulu kesalahan tersebut apa motifnya segala macam, dan kita apresiasi ternyata dia bisa melakukan sesuatu tapi tidak dia lakukan. Misalnya kayak kemarin ketika menyelesaikan kasus konten, seorang siswa itu menggebrak meja. Kita apresiasi karena padahal dia bisa memukul tapi dia cuma menggebrak meja. Artinya itu validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir baru kita gali keyakinan dirinya. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa yang ingin kamu inginkan ketika menerapkan keyakinan tersebut. Lebih kepada dialog Bapak Ibu. Jadi hubungan segala macam itu kita lihat tadi memberikan dampak. Ternyata restitusi yang memotivasi diri dari dalam itu lebih berefek untuk memperbaiki perilaku asuh. Nah, ini kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Artinya kita jangan sampai menjatuhkan mental anak ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, berikutnya terkait dengan validasi, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini, tapi tidak kamu lakukan seperti itu Bapak Ibu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambah sikap yang baru. Dan yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini menggali keyakinan murid tentang nilai yang telah diyakini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, jadi segala macam video yang tadi saya tampilkan itu sebenarnya ada di aplikasi Merdeka Mengajar yang dapat Bapak Ibu akses masing-masing. Jadi alhamdulillah sampai pada bagian akhir bahwasanya di disiplin positif hendaknya kita sebagai guru, apa yang disampaikan Ibu tadi, bahwasanya kita memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu mereferensi dirinya sebagai anak atau manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Saya teringat dengan analogi yang disampaikan oleh Ki Haji Dewantara, bahwasannya pendidik itu ibarat petani, merawat tumbuh kembangnya tanaman, menyiangi rumputnya segala macam yang mengganggu tumbuh suburnya tanaman tersebut, menggemburkan tanahnya segala macam agar dapat tumbuh dengan baik. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu. Artinya
siapapun anak didik kita yang dengan berbagai keunikannya kita rawat, kita bimbing agar dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing Bapak Ibu. Nah, tujuan anak sekolah bagaimana kita tahu tentunya pengen belajar nilai, pengen belajar tentang pengetahuan dan pengen belajar tentang karakter. Kalau mereka sudah baik, tentu mereka tak perlu sekolah lagi. Nah, itulah tugas besar kita, meluruskan yang salah, membenarkan sesuatu yang sudah benar Bapak Ibu, untuk dituntut, untuk dikembangkan sesuai dengan potensinya masing-masing. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian, atas kehadirannya. Semoga kita semua dapat menerapkan budaya positif di lingkungan kita masing-masing, baik itu dari PAUD, SD dan SMP, sesuai dengan tingkat perkembangan murid kita. Karena kita sadar dan yakin bahwa generasi yang kita didik hari ini adalah generasi penerus kita, terutama penerus Desa Bukit Raya tercinta. Saya tutup akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana, sudah berdoa hari ini? Baiklah anak, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya anak saya. Jadi tetap semangat, masih semangat? Jadi kalau Bapak bilang selamat pagi, jawabannya pagi. Luar biasa, 3 kali. Selamat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, sekalian, hari ini kita akan bicara tentang keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas. Mungkin beberapa dari kalian pernah lihat tata tertib sekolah. Nah, kalian dilibatkan atau tidak dalam perumusan atau pembuatan tata tertib? Tidak. Terlibat atau tidak jujur? Yang tata tertib itu terlibat? Tidak. Nah, hari ini karena tidak, kita coba buat keyakinan yang nanti kita rumuskan bersama. Tapi sebelum itu, nah, Bapak mau tanya ke kalian, apa itu keyakinan kelas? Ada yang mau memberikan tanggapan? Keyakinan kelas itu apa? Harus yakin. Kesepakatan, kata Salwa. Yang lain? Kesepakatan. Keyakinan kelas. Kompak. Harus kompak. Ya, bagaimana ada yang lain? Nah, kita lihat bersama ya. Nah, ya, siapa yang mau baca lo? Salwa, silakan dibaca Salwa. Ya. Sesuatu yang diyakini bersama yang berdasarkan dari dirinya kepikiran untuk mencari nilai kebaikan yang kemudian dijalankan secara bersama. Iya, luar biasa. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama berasal dari ketentuan pikiran untuk mencari nilai-nilai kebaikan. Jadi keyakinan kelas itu prinsipnya kita sepakati bersama apa yang dikatakan Salwa tadi. Karena selama ini peraturan yang dibuat sekolah tidak melibatkanmu. Nah, kalian tidak pernah merasa dilibatkan tapi harus mentaati. Nah, hari ini kita akan coba buat berdasarkan apa keinginan kalian atau peraturan apa yang dapat kita jalankan bersama di kelas. Nah, nilai-nilai kebaikan. Nah, ada yang tahu nilai-nilai kebaikan itu apa saja? Nilai-nilai kebaikan apa? Harus Membantu orang lain. Ada lagi nilai-nilai kebaikan? Bersedekah. Ada lagi yang lain? Tolong menolong. Ya, betul. Apa lagi? Gotong royong boleh. Ada lagi?
Berbuat baik sesama teman, tanggung jawab. Nah, nilai-nilai kebaikan yang mesti kita jalankan. Nah, setelah peraturan itu kita buat, keyakinan itu kita buat, maka tentu akan mendapatkan nilai-nilainya yang akan kita jalankan bersama. Nah, apa sih sebenarnya tujuan keyakinan kelas? Yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membuat keyakinan kelas. Artinya kita semua ini, terutama kalian, terlibat terhadap aturan atau nilai yang akan kita kerjakan atau kita sepakati. Paham? Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar yang berpihak kepada murid. Nah, jadi mohon maaf terhadap kejadian yang misalnya Radia Lampung kemarin, ya kan? Nah, hari ini kita akan mewujudkan kemerdekaan dengan kalian, artinya peraturan yang kita buat itu menguntungkan kalian, menguntungkan kalian. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah. Yang terakhir, menciptakan disiplin positif. Nah, sekarang mari kita buat keyakinan kelas kita. Nah, ini Bapak ambil contoh. Nanti akan Bapak bagikan kertas namanya sticky note. Sepakat? Kemudian? Tak boleh membuli teman. Harus tiket. Ya. Mendengarkan guru menjelas. Ya. Tidak boleh iri dan dengki kepada temannya. Ya. Harus membantu sesama teman kita. Ya. Harus kompak sesama kelas. Ya. Jangan berantem sesama kawannya. Jangan berisik ketika dalam pembelajaran. Oke. Tidak boleh membentak guru ketika masih mengajar. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ya, cukup. Yuk, gantian. Siapa lagi yang mau membacakan kesepakatan kelas kita? Olivia? Silakan. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Jangan membuat kebersihan. Perhatikan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita dapat 3 nilai kebajikan yang harus kita taati terkait dengan keyakinan kelas kita. Yang pertama, saling menghargai sesama. Yang kedua, tertib di dalam. Yang ketiga, ya, menjaga kebersihan. Untuk bukti kalau kita telah sepakat, Bapak minta masing-masing siswa silakan menandatangani
atau membubuhkan tanda tangannya di keyakinan kelas kita? Silakan. Nanti turun sama di bawahnya peraturan ya. Boleh. Sepanjang sisi ini. Sepanjang sisi ini. Oke, silakan. Oke, baiknya anak-anaknya, alhamdulillah kita telah mendapatkan dan menyepakati 3 nilai. Yang pertama, saling menghargai sesama teman. Yang kedua, terkait sikap tertib di dalam kelas. Dan yang ketiga adalah tentang menjaga kebersihan. Nah, dan sudah ditandatangan semua, sudah? Sudah, ya sudah semua ya. Tepuk tangan buat kita semua hari ini. Nah, nilai ini menjadi penting dijaga agar semua kita warga kelas dapat mentaatinya. Jadi kalau bertemu atau terjadi kejadian yang misalnya mengganggu teman atau membuli teman atau tidak saling tolong menolong, maka tugas kita sesama anggota kelas harus mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Atau sebaliknya, kalau melihat kondisi kelas kotor, ada petugas tiket yang lupa tiket atau bahkan sengaja tidak tiket, maka tugas kita sebagai warga kelas 8 harus mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Maka saya sangat senang membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas.